Masara, akui Milan harus ambil keputusan sulit tiap musim. Sejak elit manajemen mengakuisisi Rossoneri dan Masara ditunjuk sebagai direktur olahraga, raksasa serat tersebut telah diarahkan untuk sebisa mungkin memotong anggaran, merasionalisasikan investasi dan meningkatkan pendapatan. Kemajuan pun mulai terlihat dan hasil di lapangan sekarang menunjukkan mampu kembali bersaing memperebutkan gelar di kancah domestik. Saat ini Milan bertengger di puncak klasemen sementara Serie A dan berjuang di semifinal Coppa Italia. Akan tetapi masih ada rintangan yang harus dihadapi, seperti menembus fase knockout Liga Champions dan meraih trofi pertama di bawah asuhan allenatore Stefano Pioli. Masara pun berbicara selama presentasi turnamen Amici de Bambini ke-17 saat ia diberi gelar Direktur Olahraga Profesional, sebagaimana yang dikutip dari Milan News. Kami manajer adalah tambahan, orang-orang yang bekerja di sekitar tim dan pelatih. Milan, jalan kita adalah jalan yang dimulai 2,5 tahun yang lalu. Kami datang dari situasi keuangan yang sulit dan kami harus membuat keputusan yang meyakinkan, tapi kami menemukan grup yang telah berhasil mengekspresikan dirinya dengan cara terbaik, ujarnya. Kami telah meningkatkan diri tahun ke tahun, klub-klub menjadi semakin komposit, tokoh-tokoh baru muncul, klub olahraga sekarang menjadi perusahaan media selalu hadir di jenjang sosial. Elliot bakal beri jaminan anggaran kepada Milan untuk perkuat skuad. Calcio Mercato menyorot bagaimana Rossoneri ingin memperkuat skuad mereka dengan mendatangkan 4 pemain sebelum musim baru bergulir. Dengan target pertama mereka adalah Sven Botman dari Lille, kesepakatan personal tampaknya telah dicapai dengan gaji 3 juta euro atau 48 miliar net per musim. Berkat manfaat keringat pajak Ground Decree, dengan raksasa serat tersebut berharap menutup transaksi di angka 30 juta euro atau 480 miliar. Namun kedua yang dibidik adalah Renato Sanchez, yang sempat ingin diboyong Il Diavolo pada Januari lalu tapi tidak berhasil. Ia merupakan sosok yang dipilih untuk menggantikan Frankesi dan negosiasi pun berjalan langsung dengan agennya Jorge Mendes dan manajemen berharap bisa mencapai kesepakatan dengan Les Dogues dengan tembusan 20 juta euro atau 320 miliar. Raksasa serat tersebut juga akan mendatangkan pemain sayap baru, lantaran yakni Yacine Adli dan Brahim Diaz akan cukup untuk memainkan peran nomor 10. Dengan Sanchez juga bisa bermain di sana sehingga mimpi mendaratkan Domenico Berardi akan tetap hidup. Paolo Maldini tahu bahwa ada sebuah grup, komponen Italia merupakan aspek fundamental dan tim Pioli membutuhkannya. Terakhir, striker baru diperkirakan akan datang dan bisa jadi mereka akan memilih merekrut Andrea Belotti dengan status bebas transfer. Kontraknya bersama Torino akan berakhir pada 30 Juni mendatang. Dan ia jelas menjadi peluang pasar menggiurkan, terutama jika Elliot sudah menghabiskan lebih dari 70 juta euro atau 1,12 triliun untuk mengamankan bek gelandang dan pemain sayap. Karena itulah, tampaknya sulit untuk membayangkan Milan bakal memutuskan menginvestasikan 40 hingga 50 juta euro atau 640 hingga 800 miliar lagi untuk seorang striker. Akan tetapi Jonathan David dari Lille, Hugo Ekitike dari Reims dan juga Amin Gouiri dari Nice tetap masuk dalam daftar target mereka guna memperkuat serangan. Ditawari 3 striker gratis, satu profil ini menggoda Milan. Menurut Milan TV, Rossoneri saat ini sedang mengevaluasi langkah mereka menyusul keraguan tentang apakah Zlatan Ibrahimovic akan memperpanjang kontraknya selama 1 musim lagi atau tidak. Paolo Maldini dan Ricky Masra selalu mencari peluang terjangkau di bursa transfer dan ada 3 penyerang tengah telah ditawarkan ke klub. Pertama adalah Andrea Belotti, yang kontraknya akan berakhir dengan Torino pada penghujung musim ini. Dan diketahui ingin bergabung dengan Il Diavolo mengingat mereka merupakan klub yang ia idolakan sejak masih kecil. Dan agennya melakukannya, striker 28 tahun tersebut juga bisa tetap bertahan di Italia. Terdapat 2 striker lain yang saat ini bermain di luar negeri dan kontraknya akan berakhir pada musim panas nanti. Salah satunya adalah Divock Origi dari Liverpool, yang tak banyak mendapat jatah waktu bermain setelah mendatangkan Diego Jota dan Luis Diaz. Nama lain yang ditawarkan kepada manajemen yakni Andrea Kramaric dari Hoffenheim dan juga musim lalu mencetak 20 gol, namun musim ini justru mengalami kesulitan. Kendati demikian, meski Belotti, Origi, dan Kramaric ditawarkan kepada mereka, Milan terus ingin fokus pada penyerang muda dengan potensi luar biasa untuk masa depan dengan nama-nama seperti Gianluca Scamacca dari Sassuolo, Jonathan David dari Lille, serta Alexander Isak dari Real Sociedad yang menggoda. Zlatan Ibrahimovic, usia 40 tahun masih sebagus ini, harusnya gak mungkin. Zlatan Ibrahimovic harus melebihi ekspektasi dengan performanya di lapangan.
Sekarang Ibra sudah berusia 40 tahun, tapi masih terus mencetak gol untuk AC Milan. Memang Ibra tidak selalu bermain, sesekali juga diserang cedera yang memaksanya absen. Meski begitu dia kerap kali bisa diandalkan ketika akhirnya mendapatkan kesempatan bermain. Untuk pemain berusia 40 tahun, tampil dan mencetak gol di Serie A tentu jadi catatan istimewa. Ini bukti bahwa Ibra masih bisa bermain di level tertinggi. Performa aprik Ibra juga memancing perhatian kompatriotnya di Swedia, Jacob Jason. Apa katanya? Seharusnya fisik Ibra sudah melewati level terbaiknya untuk bertahun-tahun lalu. Ibra sekarang mungkin tidak setangguh Ibra 10 atau 12 tahun lalu. Kendati demikian, Jensen melihat bahwa Ibra masih bisa pembeda dalam pertandingan. Gol Ibra masih bisa jadi penentu kemenangan tim. Kualitas Zlatan bicara dengan sendirinya. Dia tidak perlu dikenalkan, dia telah jadi superstar selama 2 dekade dan sungguh impresif dia masih sebagus ini, ujar Jensen di FIFA.com. Seharusnya tidak mungkin Ibra sebagus sekarang. Dia bertarung melawan cedera baru-baru ini, tapi kita semua tahu Zlatan, segalanya jadi mungkin ketika dia berada di lapangan. Musim ini Ibra cuma kesulitan dengan cedera, dia telah melewatkan total 15 pertandingan untuk tim. Meski tidak bermain, entah karena cedera atau karena memang harus absen, minimal Ibra bisa mendongkrak mentalitas ruang ganti Milan, pengalaman dan mental juara Ibra tak tergantikan. Terbukti dia sudah mencetak 8 gol dari 21 penampilan, tidak buruk untuk pemain 40 tahun. Awal Maret ini, Ibra juga kembali merumput setelah menepis sekitar 2 bulan. Kini Milan akan memasuki bulan-bulan penting untuk menuju Scudetto, seharusnya tenaga dan ketangguhan mental Ibra bisa jadi penentu.